warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang, sudah mengetahui tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian pilar-pilar Khulafaur Rasyidin itu ada siapa saja. Nah, kemarin Ibu sudah memberi gambaran bahwa ini prestasi Khulafaur Rasyidin. Di sini ada beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, hari ini kita hanya akan membahas prestasi dua khalifah saja, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya akan dibahas di pertemuan ketiga. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, prestasinya yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Nah, kelompok pembangkang di sini ternyata ada dua kategori. Ada pemberontak dan ada juga yang murtad. Nah, para pemberontak di sini ada Al-Aswad Al-Ansi. Nah, dia Al-Aswad Al-Ansi ini memimpin pasukan suku Badui di Yaman. Jadi beliau melakukan pemberontakan hingga akhirnya merebut Najran dan San'a. Nah, ketika merebut Najran dan San'a itu akhirnya mereka bisa dikalahkan. Al-Aswad ini bisa dikalahkan oleh gubernur yang ada di sana, yaitu Zubair bin Awam. Nah, akhirnya si pembangkang ini terbunuh. Kemudian yang kedua ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, itu juga berhasil dibunuh oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi yang menganggap dirinya sebagai nabi juga. Nah, ini juga dianggap pembangkang, pemberontak karena dia meresahkan umat Islam. Nah, kenapa bisa terjadi pembangkangan, pemberontakan seperti ini? Karena pada saat itu umat Islam mengalami kebingungan ketika pemimpinnya sudah tiada, yaitu Rasulullah SAW. Mereka kebingungan, makanya mereka ada yang mengaku sebagai nabi, memanfaatkan kondisi mengaku sebagai nabi, terus melakukan pemberontakan. Nah, tapi akhirnya para pemberontak ini berhasil ditumpas habis oleh kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua ada murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor mereka murtad. Ada iri dan dengki karena perkembangan kota Madinah itu sangat pesat. Jadi ada yang iri. Kemudian fanatisme, rasa kesukuan, dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Jadi pada pemimpin yang ada di daerah tersebut. Nah, akhirnya si orang-orang yang fanatis ini ikut murtad. Yang ketiga, takut kedudukannya hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Jadi kalau misalkan kita ikut Islam, takutnya nanti kedudukannya hilang gitu. Makanya mereka balik lagi menjadi non-Islam. Terus yang keempat ada banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Ya, jadi pada saat itu masuk Islamnya nggak benar-benar dari hati mereka, tapi karena pertimbangan politiknya. Mereka hanya cari aman aja. Nah, setelah Rasul tiada, akhirnya mereka kembali lagi ke agama sebelumnya. Dan yang terakhir, mereka yang baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Jadi sebelum Nabi wafat, mereka masuk agama Islam. Kemudian setelah Nabi wafat, mereka bingung nanti bakal kayak gimana. Akhirnya kembali melakukan murtad. Nah, itu tadi yang pertama,
yaitu memerangi para kelompok pembangkang. Sekarang yang kedua yaitu melakukan kodifikasi Al-Quran atau penyusunan Al-Quran. Nah, pada saat itu kan Al-Quran memang tidak ada buku seperti sekarang ya, berbentuk buku mushaf gitu, enggak. Tapi pada saat itu mereka memang betul-betul menghafal, betul-betul hafal Al-Quran gitu. Kemudian ketika melakukan peperangan tadi, peperangan terhadap para pembangkang, akhirnya ternyata peperangan itu berhasil kehilangan 70 orang penghafal Quran. Nah, pada saat itu Umar merasa khawatir, Sayyidina Umar bin Khattab merasa khawatir jika orang-orang para penghafal Quran tiada, kemudian beliau khawatirnya Al-Quran akan hilang karena para penghafalnya pun sudah tiada gitu, sudah hilang. Nah, dari situ Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan kodifikasi Al-Quran atau melakukan pembukuan Al-Quran. Nah, pertama awalnya nih Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan Umar tersebut karena Abu Bakar berpikir Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya dan tidak pernah melakukan hal itu gitu. Tapi setelah dijelaskan bahwa kekhawatiran Umar bin Khattab itu demikian, akhirnya melakukan kodifikasi juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan di Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, yaitu putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasul. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar ini melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah, dan Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harith. Singkat cerita, akhirnya Kekaisaran Persia dan Bizantium ini hancur. Akhirnya Islam bisa berjaya di wilayah tersebut. Nah, Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus dan Syria dijadikan pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Ini prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ini ada prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Jadi pada saat itu khalifah berfokus pada dakwah atau perluasan wilayah atau disebut ekspansi ya. Nah, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu anhu, dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria atau Alexandria, ibu kota Mesir saat itu ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Yang kedua, Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hiroh di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Kemudian ibu kota Persia, Al-Madain, jatuh juga pada saat itu. Lalu pada tahun 641 Masehi, Mosul juga dapat dikuasai. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, akhirnya kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Jadi semakin luas ketika kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada saat itu kan belum ada aturan kepemimpinannya, karena Islam belum meluas gitu ya. Nah, setelah kepemimpinan Umar bin Khattab ini, karena Islam sudah semakin meluas, jadi Sayyidina Umar mengatur wilayahnya menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua ada Baitul Mal. Jadi beliau membuat Baitul Mal yang bertugas mengurusi keuangan negara.
Kemudian juga membentuk Dewan Perang yang tugasnya untuk mencatat administrasi ketentaraan. Pada saat itu kan betul-betul sering terjadi peperangan. Jadi beliau mendirikan Dewan Perang. TNI gitu ya. Semacam TNI gitu. Terus yang ketiga, sistem penggajian bagi pegawai pemerintah aja. Nah, ini pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi beliau orang pertama yang melakukan penggajian sistem upah gitu pada para pegawai pemerintah. Kemudian santunan yang ada di Baitul Mal itu dibagikan kepada seluruh rakyatnya. Nah, pembagiannya besar kecilnya itu tergantung pada lama atau tidaknya mereka masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau menetapkan kalender Hijriah. Karena pada saat itu menggunakan kalender Masehi, nah Umar bin Khattab mengusulkan untuk membuat kalender Hijriah, menetapkan untuk membuat kalender Hijriah. Alasannya agar berbeda dengan kaum Nasrani. Jika kaum Nasrani menggunakan kalender Masehi, nah kaum Muslim ini menggunakan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini ditetapkan mulai pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari hijrahnya Nabi itu. Nah, itu saja pembahasan kali ini. Jadi, ada prestasi Abu Bakar dan prestasi Umar bin Khattab. Nah, itu setelah ini kalian diajak lagi untuk berlatih. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari prestasi Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, apa alasan yang membuat Khalifah Abu Bakar menerima usulan pembukuan ayat-ayat Al-Quran? Dan yang terakhir, jelaskan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya kayaknya Ibu lupa menyampaikan bahwa yang menjadi panitia untuk menulis pembukuan atau kodifikasi Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Jadi beliau Zaid bin Sabit ini ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan melakukan pembukuan Al-Quran. Nah itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.